Shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih telah hadir pada channel saya pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alexander Joshua Rafra. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan Angkatan 2020. Topik pada hari ini yang saya ambil, peran pendidikan dalam mengatasi kemiskinan di Papua. Pendidikan memiliki kualitas yang bermutu, mengubah hidup seseorang, dan memecah kemiskinan. Sebelum kita memasuki poin-poin berikutnya, mari ikut dengan saya, kita menjelajahi bersama-sama, khususnya di daerah Papua. Pendidikan begitu penting, dan apa yang saya atau kita semua dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. Yang berikutnya, fakta mengenai kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan di berbagai Papua. Di daerah Papua. Di daerah Papua masih ada puluhan orang yang hidup dalam kemiskinan. Dari 1, 2, 3 atau puluhan anak di seluruh dunia, khususnya di Papua, tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Inilah suatu masalah yang perlu kita hadapi bersama-sama. Dampak positif pendidikan terhadap individu dan masyarakat di Papua. Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan, pengetahuan, melainkan tentang memperdayakan individu seorang. Dengan adanya pendidikan di Papua, seorang dapat memperoleh keterampilan, sikap akhlak yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian masing-masing orang tersebut. Selain itu juga, pendidikan yang berkualitas, bermutu, juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Papua, meningkatkan kesehatan, pengurangan kesenjangan sosial di Papua. Yang berikutnya, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan di Papua? Mohon maaf, masih banyak tantangan dalam mencapai pendidikan di Papua yang setara bagi semua individu. Tantangan ini meliputi faktor-faktor seperti kemiskinan, konflik, dan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil, khususnya di daerah Papua. Cara mengatasi hambatan-hambatan ini yaitu menciptakan akses pendidikan yang adil dan merata. Contohnya seperti pemerintah harus sama-sama, jangan memilih daerah ini dan kota tersebut. Contohnya kita lebih mementingkan kota, tidak mementingkan daerah. Kemudian sebaliknya kita mementingkan daerah, tidak mementingkan kota. Itu terjadi konflik. Harus kita bersama-sama biar adil dan merata suatu pendidikan. Yang berikut, mengapa strategi dan inisiatif dapat dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung di daerah Papua? Tentu saja, kita tidak bisa mengubah situasi dengan cepat atau membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan itu contohnya seperti itu, kita tidak mempercepatkan mengubah situasi secara cepat. Itu pasti membutuhkan proses agak lama. Begitu. Tetapi
kita yang di Papua dapat melakukan suatu tindakan nyata untuk meningkatkan akses pendidikan di Papua, seperti bantuan dana atau program-program beasiswa, pengembangan sekolah di daerah terpencil, dan melatihkan pelatihan keterampilan dapat memberikan harapan kepada mereka yang kurang beruntung. Program-program tersebut didukung oleh Dinas Pendidikan, pemerintah, organisasi internal dan eksternal, dan sebagainya. Yang berikutnya, mengapa perlunya contoh keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan melalui pendidikan, khususnya di Papua? Ada banyak contoh inspirasi di seluruh dunia yang menunjukkan keberhasilan mengatasi kemiskinan melalui pendidikan di Papua. Misalnya contoh seperti program pendidikan di Papua yang diperkenalkan oleh berbagai daerah maju telah membantu ribuan orang di daerah terpencil atau di daerah berkembang meningkatkan kualitas hidup dan melangkah keluar dari kemiskinan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, mari saya mengajak kita semua bersatu untuk mendorong peran pendidikan dalam mengatasi kemiskinan di Papua. Setiap anak laki-laki maupun perempuan, kakak laki-laki maupun perempuan, om laki-laki, tante perempuan, opa, nenek, dan sebagainya, atau setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu di daerah Papua. Mari kita berkomitmen untuk mendukung program pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang, khususnya di daerah Papua. Sebelum saya tutup topik pada hari ini, saya mengambil kutipan pepatah dari Nelson Mandela. Berbunyi, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sekian dari saya, atas perhatian Anda semua. Shalom, selamat malam, sampai ketemu lain waktu. Selamat tinggal semua. Dah.